이게 그냥 섹시하고 귀엽고. Ganduri Restoran mengisahkan tentang wanita cantik yang memiliki restoran terkenal bernama Ganduri. Sesuai dengan nama restorannya, wanita cantik ini bernama Ganduri. Selain karena makanannya yang enak, restoran ini juga terkenal karena duri yang bisa membaca kartu tarot. Banyak pelanggan yang berbondong-bondong untuk mengantri. Di kehidupannya yang tentram, suatu hari Duri harus bercekcok dengan tetangganya yang seorang CEO pakaian dalam. Rumah mereka diapit oleh tembok yang sangat tipis, sehingga mengganggu ketentraman baik dari Duri maupun CEO. CEO tersebut bernama Woo Bin. Karena pertikaian di antara mereka terus terjadi, perkelahian pun tak dapat dielakkan. Di mata Duri, Woo Bin adalah seorang pria mesum yang cabul. Akankah pertikaian di antara mereka berujung cinta atau justru semakin merajalela? Mari kita lanjut. Drama dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik jelita bernama Duri. Pesonanya membuat semua mata yang memandang jadi terpana, sobat. Duri memiliki sebuah restoran makanan mentah yang sangat viral di Korea. Hal itu karena wajahnya yang cantik dan rasa masakannya yang lezat. Hal unik lainnya dari Duri adalah ia bisa membaca kartu tarot tentang percintaan setiap harinya. Seseorang yang beruntung akan mendapat kesempatan untuk masuk ke private room. Di sana, Duri akan mengocok kartu tarotnya dan menyuruh pelanggannya untuk memilih. Karena kepiawaian Duri dalam membaca kartu tarot, pelanggan pun berbondong-bondong untuk mendapatkan kesempatan itu. Nah, scene flashback ke-7 tahun yang lalu ya. Di sini kita ketahui bahwa Duri adalah wanita yang sangat populer di kampusnya. Ia dinobatkan sebagai dewi kampus dengan kecantikan yang mempesona. Tak jarang ia gonta-ganti pacar kala itu, sobat. Kembali ke masa sekarang. Kita diperlihatkan dengan Duri yang sibuk memasak. Pelanggannya sangat ramai saat itu. Saat menuju tengah malam, setiap pelanggan pun berharap bahwa mereka menjadi pelanggan yang terpilih. Mereka berharap Duri akan membacakan kartu tarot untuknya. 가두리 스페셜 주문한 테이블. 언니 여기요. 진짜 장난 아니다, 그치? 여기서. 저도 주문했습니다. 아, 네. Di malam yang sendu itu, dua orang sahabat bernama Ratna dan Ayu menjadi orang terpilih. Duri kemudian mengocok kartu tarot dan mempersilahkan Ayu untuk memilih 3 kartu tarot. Dari 3 kartu tarot yang dipilih oleh Ayu, Duri mengatakan bahwa akan ada hal yang buruk dalam percintaan Ayu. Mendengar itu, Ayu pun langsung menangis. Ayu kemudian curhat bahwa saat ini hubungannya dengan sang pacar sedang tidak baik-baik saja. Ayu merasa bahwa sang pacar selalu mengabaikannya dengan alasan sibuk. Padahal selama ini sang pacar selalu datang ke rumahnya walau sesibuk apapun. Ayu merasa bahwa sang pacar memiliki kekasih gelap. Entah ada hal apa, di sini Duri malah curiga dengan raut wajah yang dipasang Ratna. Saat Ayu menangis dengan sekencang-kencangnya, seorang pria culun di samping rumah merasa frustasi. Yap guys, ternyata dinding pemisah antara rumah Duri dan rumah tetangga sangatlah tipis. Jangankan tangisan Ayu yang kencang, saat berbicara santai saja suaranya bisa terdengar sampai ke sebelah. By the way guys, pria culun ini bernama Woo Bin. Ia adalah CEO pakaian dalam yang sengaja menyewa rumah sederhana untuk menenangkan pikirannya. Malam ini adalah malam pertama ia tinggal di rumah sewa tersebut. Bukannya tenang, Woo Bin malah frustasi karena suara berisik dari rumah Duri. Saking berisiknya suara Ayu yang menangis, Woo Bin pun menggedor-gedor tembok agar mereka diam. Duri yang tak tahu bahwa di sebelah ada tetangga baru malah mengira ada konstruksi bangunan. Duri pun mengabaikan suara tersebut. 광화문도 못한 사람 새끼. 아주 한 점 한 점 회를 떠버려야 합니다. 1학년 때부터 CC였거든요. Karena problem tak bisa diselesaikan, Woo Bin pun memakai headset dan memasang volume sekencang-kencangnya. Keesokan harinya, Woo Bin bangun tidur dengan alarmnya yang on time. Ia kemudian sarapan dan bersiap-siap ke kantor. Tampilannya yang culun seketika berubah menjadi tampan mempesona dengan setelan jasnya yang rapi. Woo Bin siap untuk berangkat kerja. Yap guys, penampilan Woo Bin di rumah dan di kantor sangatlah berbeda ya. Woo Bin merasa bahwa setelan jas sangat gerah dan mencekik, sehingga ia lebih suka memakai pakaian yang santai saat di rumah.
Di sisi lain, Duri juga bangun dari tidurnya. Ia kemudian bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Bertolak belakang dengan rumah Woo-bin yang rapi, rumah Duri yang cantik ini justru terlihat sangat berantakan. Woo-bin memiliki sekretaris bernama Taekyung. Ia memiliki pribadi yang ceria serta menjadikan Woo-bin sebagai panutannya. Taekyung menyerahkan proposal kepada Woo-bin saat itu. Proposal itu berisi gadis-gadis cantik yang akan menjadi model pakaian dalam mereka. Saat melihat model-model tersebut, Woo-bin malah merasa mereka terlalu seksi, guys. Woo-bin ingin modelnya terlihat cantik, ceria, dan sedikit seksi. Konsep celana dalam yang mereka produksi adalah celana dalam yang sederhana dan nyaman. Model yang terlalu seksi terasa sangat berlebihan bagi Woo-bin. Di sisi lain, Duri ternyata sedang berada di luar kantor pakaian dalam. Ia ke sana untuk mencari seseorang. Nah, scene flashback ditampilkan. Saat Ayu pergi ke toilet tadi malam, Duri sempat bertanya pada Ratna tentang pacarnya Ayu. Dengan canggung, Ratna pun mengatakan identitas cowok tersebut. Ratna mengatakan bahwa cowok tersebut bernama Agung. Ia bekerja di perusahaan pakaian dalam. Agung memiliki paras wajah yang tampan, rambut tersisir rapi, dan selalu memegang tablet. Kembali ke masa sekarang, sobat. Duri pun melihat Woo-bin di kantor tersebut. Karena ciri-cirinya sama dengan si Agung, Duri pun mengira bahwa Woo-bin adalah Agung. Duri kemudian menghampiri Woo-bin. Ia menyamar sebagai salah satu penulis untuk acara WBC Love Nagers. Dengan sedikit menggoda, Duri pun meminta nomor HP si Woo-bin. 시간 괜찮으시면 설문조사를 부탁드려도 될까 싶어서요. Saat Duri berpikiran licik untuk menjebak Woo-bin, lain halnya dengan yang ada di pikiran Woo-bin. Yap guys, Woo-bin justru membayangkan bahwa Duri akan menjadi model pakaian dalamnya. Wajah Duri yang cantik, ceria, dan sedikit seksi benar-benar kriteria yang sedang dicari Woo-bin. Dalam keadaan tercengang itu, Woo-bin pun menerima nomor HP Duri. 섹시하고 30대 남성분들의 이상형이나 연애관에 대한 조사거든요. Saat sedang menyapu di restoran, Duri tak sengaja mengingat tentang hal yang terjadi tadi malam. Ternyata Duri sempat membacakan kartu tarot untuk Ratna. Di kartu tersebut, Ratna ternyata memilih kartu The Fool yang terbalik. Kartu tersebut bermakna bahwa Ratna memiliki sifat yang kurang baik dan bermuka dua, guys. Ratna hanya terdiam kala itu. 그게 무슨... Nah, kembali ke masa kini ya. Duri mengajak Ayu untuk ke kantor pacarnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Yap guys, sungguh malang. Ayu justru melihat sang pacar tengah bermesraan dengan Ratna. Anjay. Ayu hanya bisa menangis melihat sang sahabat tega merebut pacarnya. Melihat kisah cinta Ayu yang pilu, Duri pun kembali mengenang masa lalunya. Ia ternyata pernah berada di posisi Ayu. Saat di dalam bus, Duri melihat kekasihnya sedang bermesraan dengan sahabatnya. Di masa sekarang, Duri pun menarik Ayu untuk melabrak Agung dan Ratna secara terang-terangan. Duri berharap Ayu tak mengalami pedih yang mendalam seperti dirinya dulu. Karena telah terciduk, Agung pun kabur, guys. Hanya tersisa Ratna yang membatu di sana. Syok dengan kenyataan yang ada, Ayu pun tak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ia kemudian pergi berbalik meninggalkan Ratna, sang sahabat. Saat Duri pulang ke restoran, ia tak sengaja melihat Woo-bin yang culun. Karena wajah Woo-bin terasa asing, Duri pun menyapanya dan bertanya siapakah dirinya. Woo-bin pun jadi heran ya kan, padahal tadi pagi mereka telah bertemu di kantor. Ia jadi sadar bahwa penampilannya yang culun dan penampilan yang rapi di kantor benar-benar sangat berbeda. Itu sebabnya Duri tak dapat mengenalinya. Tanpa menjelaskan siapa dirinya, Woo-bin malah bertanya tentang restoran Duri. Saat bertanya itu, Duri justru salvo, guys, sama kardus yang sedang dipegang Woo-bin. Yap, saat ini Woo-bin sedang memegang sekotak bra. Duri heran mengapa seorang pria culun bisa membawa bra sebanyak itu ya kan. Duri jadi overthinking dan mengira bahwa Woo-bin adalah pria mesum, guys. Ia teriak dan tak sengaja menyenggol kotak tersebut. Kotak tersebut kemudian terlempar ke atas dan terbang berserakan. Adegan slow motion pun ditampilkan, sobat. Woo-bin menangkap Duri yang hampir jatuh dan dengan dramatisnya salah satu bra hinggap di dada Duri. Dengan enteng dan santainya, Woo-bin mengambil bra tersebut dari dada Duri. Ia kesal dong ya kan, karena produk barunya harus berserakan. Ia kemudian meminta bantuan Duri untuk menyusun kembali bra-bra yang tumpah. Meski merasa bahwa Woo-bin adalah pria yang aneh, namun Duri tetap bertanggung jawab dan membantunya.
그거 신상인데. Saat membantu itu, Duri justru salfok dengan salah satu bra dan mendekatkannya ke dada. Dengan spontan, Woo Bin mengatakan bahwa bra yang cocok untuk Duri adalah 75B atau 34B USA. Duri tentu saja shock dong ya kan guys, dan mengira bahwa Woo Bin menghayalkan ukuran dadanya. Ia langsung teriak dan lari ke dalam restoran. Di dalam restoran, Duri bahkan menghayal bahwa Woo Bin adalah seorang banci. Ia kemudian bernyanyi dengan nada yang kencang untuk menghilangkan stresnya. Tentu saja nyanyian itu terdengar sampai ke rumah Woo Bin. 나이스 캐치. Woo Bin benar-benar frustasi dengan keributan yang diciptakan oleh Duri. Ia menggedor-gedor tembok, namun Duri tak mendengarnya. Woo Bin kemudian memakai headset dan memasang volume sebesar-besarnya. Esok paginya, Duri dan Woo Bin kembali bertemu di depan rumah. Duri akhirnya sadar bahwa Woo Bin adalah tetangga barunya. Saat sedang membersihkan restoran, Duri mendapat pesan dari Ayu. Ayu mengatakan bahwa hari ini ia akan bertemu dengan Agung dan Ratna. Ia tak ingin persahabatannya hancur. Untuk itulah mereka perlu bicara untuk membahas solusinya. Mendengar itu, Duri pun kembali mengingat masa lalunya. Kala itu guys, ia juga memiliki seorang sahabat bernama Hyojong. Pertemanan mereka berjalan dengan baik. Paras Duri yang cantik membuat semua mata terpana padanya. Hyojong hanya bisa sedikit sedih karena orang-orang hanya memandang si Duri. Duri memiliki seorang pacar bernama Ki Kwang. Awalnya hubungan mereka terjalin dengan baik. Suatu hari, Ki Kwang meminta putus dengan Duri. Alasannya adalah karena ibunya datang ke tempat orang yang pandai membaca kartu tarot dan mengetahui bahwa mereka tidak cocok. Akan ada salah satu yang mati jika hubungan itu tetap berlanjut. Mak, Duri jadi sedih lah ya kan, karena hubungan mereka harus putus hanya gara-gara kartu tarot. 오빠! 우주야. 오빠! 나 지금 가고 있어. 오빠 어디 가? Kembali ke masa sekarang guys, Ayu, Agung, dan Ratna pun bertemu. Agung mengatakan bahwa ia tak bisa jujur dikarenakan Ayu yang terlalu cengeng. Ratna hanya bisa meminta maaf kala itu. Ia benar-benar menyesal. Meski begitu, Ratna tetap memilih untuk bersama Agung. Di tengah perdebatan itu, Duri pun tiba-tiba datang membawa belanjaannya. Dengan emosi, Mbak Duri mengambil gelas dan hendak menyiramkannya pada Agung. Belum sempat adegan siram menyiram itu terjadi, Ayu justru mengambil belanjaannya Duri dan melemparkannya ke wajah Agung. Ayu pun pergi dari sana. Malam harinya, Woo Bin mampir ke restoran Duri. Ia memesan hidangan makanan mentah di sana. Saat menunggu makanannya datang, Woo Bin justru melihat foto-foto cewek seksi di tabletnya. Sebenarnya saat itu Woo Bin hanya sedang menyeleksi model. Duri yang sudah tersugesti bahwa Woo Bin adalah pria cabul, makin overthinking melihat itu. Tak lama kemudian, datanglah sepasang pelanggan ke restoran itu. Yap guys, ternyata itu adalah Ki Kwang sang mantan dan Hyojong sang sahabat lama. Hyojong lalu menggandeng tangan Ki Kwang di hadapan Duri. Ia kemudian mengatakan bahwa ia akan segera menikah dengan Ki Kwang. Ki Kwang hanya terlihat gugup kala itu. Rasa bersalah masih terasa di dada si Ki Kwang. 나무 청첩장 있었던 것 같은데? 둘이야, 우리 다음 달에 결혼해. Nah, scene flashback ditampilkan. Ternyata guys, Ki Kwang telah berselingkuh dengan Hyojong. Ki Kwang kemudian memutuskan Duri dengan alasan bahwa sang ibu telah membaca takdir hubungan mereka di kartu tarot. Duri hanya bisa menangis di dalam bus saat tak sengaja melihat Hyojong dan Ki Kwang sedang bercumbu mesra. Tangisan Duri sangat kencang sehingga membuat seisi bus jadi risih. 아가씨 어디 아파요? Nah, kembali ke masa kini. Woo Bin melihat Duri menggenggam tangannya dengan erat. Woo Bin sadar bahwa Duri sedang menahan emosi yang bergejolak di dalam dadanya. Karena tak ingin mengganggu, Woo Bin pun meminta pesanannya segera diselesaikan. Dan ia pun pulang. Ia berpikir mungkin saja Duri membutuhkan waktu untuk sendiri. Keesokan harinya, Duri memotong bawang bombay dengan memakai kacamata hitam dan topi di kepalanya. Usai memotong itu, Duri pun kembali memasukkan kacamata dan topi keramat tersebut ke dalam sebuah peti.
Scene flashback pun kembali ditampilkan. Ternyata saat Duri menangis di dalam bus itu, seorang pemuda merasa kasihan dan menghampirinya. Pemuda misterius itu lalu memberikan topinya kepada Duri agar air mata yang jatuh di pipi Duri tidak terlalu terlihat. Saat hendak turun, Duri sedikit bingung karena matanya yang bengkak. Pria misterius itu kemudian datang kembali dan memberikan Duri kacamata hitam. Karena masih dalam suasana yang kacau, Duri tak sempat melihat wajah pria misterius itu. Ia juga tak sempat mengembalikan topi dan kacamatanya karena pria tersebut keburu pergi. Nah, lanjut cerita ya. Woo-bin dan Taekyung sedang bersepeda bersama. Taekyung sengaja mengikuti gaya berpakaian Woo-bin yang culun. Hal itu karena Taekyung sangat mengidolakan Woo-bin yang menginspirasinya. Woo-bin selalu menegaskan batasan antara dirinya yang merupakan seorang CEO dan Taekyung yang merupakan seorang sekretaris. Woo-bin benar-benar risih saat Taekyung selalu menirunya dan bersikap santai padanya. Taekyung mengatakan bahwa ia akan bersikap profesional saat di kantor. Di luar jam kerja, Taekyung hanya akan menganggap Woo-bin sebagai temannya. Ia tak ingin ada jarak di antara mereka. Dengan gaya sok imutnya, Taekyung pun meminta Woo-bin untuk menemaninya minum bersama. Ia ingin curhat tentang masalah percintaannya yang tak berjalan mulus. Karena tingkah Taekyung yang sok imut, Woo-bin pun jadi ilfil dan pergi meninggalkannya. 태경이는 우빈 형아랑 술 먹고 싶어요. 가지마. 뽀뽀해. Di restoran, Duri kedatangan tamu yang membuatnya kesal. Yap guys, itu adalah Hyojong. Hyojong datang dan memberikan Duri sebuah undangan pernikahan. Ia harap Duri bisa datang ke pesta pernikahannya bersama sang pacar. Sedikit merendahkan, Hyojong pun mempertanyakan apakah Duri memiliki pacar. Tindakan Hyojong yang merendahkan Duri itu pun tak sengaja terdengar oleh Woo-bin yang kebetulan baru datang ke restoran. Kasihan melihat Duri, Woo-bin pun datang menghampiri dan mengaku sebagai pacarnya Mbak Duri. Duri tentu saja kaget dibuatnya. Karena sudah terlanjur berbohong, Duri pun mengikuti permainan Woo-bin. Mereka berpura-pura sok mesra di hadapan Hyojong. 아주 풋풋하죠. 말도 난리나. 우리도 참 멋있지. Saat adegan sok mesra itu, tiba-tiba Taekyung datang dan menciduk mereka. Ia kaget dan ikut salah paham mengira bahwa ternyata Woo-bin telah memiliki seorang kekasih. Taekyung kemudian memperkenalkan dirinya pada Duri sebagai sekretaris Woo-bin. Karena malu dengan tingkah laku Taekyung yang sok akrab, Woo-bin pun menarik Taekyung untuk keluar. Hyojong kemudian menyisipkan undangan tersebut ke kantong Duri dan pergi meninggalkan restoran. 결혼식장에서 봐. Di luar, Taekyung terus menginterogasi Woo-bin. Taekyung juga ingat bahwa Duri adalah wanita yang pernah datang ke perusahaan dan mengaku sebagai penulis WBC Love Majors. Taekyung benar-benar sangat kepo. Bagaimana cinta Duri dan Woo-bin bisa terjalin? Ia juga kesal karena Woo-bin bertemu dengan gadis-gadis di belakangnya. Woo-bin lalu menjelaskan bahwa hal yang terjadi tak seperti yang ada di pikirannya. Woo-bin lalu melihat dirinya di sebuah cermin. Ia baru sadar bahwa tampilannya sangat culun. Bisa-bisanya ia pede mengaku sebagai pacar Duri dengan tampilannya yang seperti ini. Tampilannya benar-benar tak menggambarkannya sebagai seorang CEO. 배신이다 진짜. 어떻게 나까지 속일 수 있냐? 와, 이 형 이제 보니 못소리고 모공은 다 뻥이고 이렇게 뒤에서 나 몰래 만나. Saat kembali ke restoran, Woo-bin tak sengaja melihat Duri dari luar. Kala itu Duri sedang memakai kacamata keramat miliknya. Woo-bin jadi teringat masa 7 tahun yang lalu sobat. Ternyata pria misterius yang memberikan topi dan kacamata saat Duri sedang menangis sunggugukan di dalam bus adalah Woo-bin. Kala itu ia tak tega melihat Duri yang menangis sedih. Di masa sekarang Woo-bin hanya bisa tersenyum karena ia bisa bertemu kembali dengan Duri, sang gadis sad girl 7 tahun yang lalu. Wish. 7년 동안 그걸 가지고 있었다고? Keesokan harinya, Taekyung kembali menjumpai Woo-bin di kantor. Ia masih kepo tentang kejadian tadi malam. Woo-bin mengatakan bahwa ia hanya pura-pura mengaku sebagai pacarnya Duri untuk membantunya. Demi mengalihkan pembicaraan, Woo-bin pun bertanya tentang laporan pemasaran.
Taekyung langsung gugup kelabakan dan segera menyiapkan berkas tersebut. Karena tak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Woo-bin, Taekyung pun bertekad untuk mencari tahu sendiri. Ia datang ke restoran Duri. Ia menunggu sampai restoran sepi dan mengajak Duri minum bersama. Ia mengoplos berbagai jenis minuman keras untuk dinikmati bersama. Minuman itu terasa sangat enak di tenggorokan Duri. Mereka harus minum sampai akhirnya mabuk. 오늘 하루 쌓인 피로가 완전 싹 풀리실걸요? 그쵸? 한 잔 더. 콜? 콜! 오케이. Tak hanya itu, mereka bahkan bernyanyi dan berkaraoke bersama. Tak sengaja, Taekyung melihat kacamata hitam di atas kepala Duri. Taekyung tentu saja sangat mengenal kacamata itu. Selama ini, ia terus menduplikat gaya dan tingkah laku Woo-bin. Hanya satu hal yang tak bisa ia ikuti, yaitu memiliki kacamata hitam Woo-bin yang begitu mahal. Taekyung bingung mengapa kacamata itu bisa ada pada Duri. Duri lalu membacakan kartu tarot untuk Taekyung. Ternyata Taekyung memiliki harapan yang cerah di masa depan. Karena Taekyung sangat terobsesi dengan kacamata yang ada di atas kepala Duri, Taekyung pun rela menukarkan kartu harapan tersebut dengan kacamata miliknya. Tentu saja dong, ya kan guys, Duri menolak. Kacamata itu adalah harta karun bagi Duri. Karena itu adalah pemberian pria misterius yang menolongnya di masa lalu. Dalam keadaan mabuk, Taekyung pun menelpon Woo-bin dan mempertanyakan tentang kacamata itu. Woo-bin jadi tahu bahwa Taekyung dan Duri sedang mabuk bersama. Woo-bin lalu datang menghampiri dua pemabuk itu guys. Mereka terus meracau di hadapan Woo-bin dan mengaku sebagai adik kakak. Tak hanya itu, Duri yang mabuk juga mengaku bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik. Tingkah imut dari Duri yang mabuk membuat Woo-bin tersenyum. Saat terbawa suasana, Woo-bin pun mendekatkan wajahnya pada Duri. Ia kemudian menyinggung soal kacamata yang ada di kepala Duri. Karena wajah yang terlalu dekat dan mata yang saling bertatapan, Duri pun jadi gagal fokus guys. Saat Duri sudah sedikit sadar, Duri pun akhirnya tahu bahwa pria misterius 7 tahun lalu adalah Bang Woo-bin. Ia sangat berterima kasih pada Woo-bin karena telah menyelamatkannya hari itu. Woo-bin lalu meminta Duri untuk tak selalu memakai kacamata tersebut saat bersedih. Ia berharap bahwa Duri tak menangis lagi dan akan memakai kacamata hanya saat suasana cerah dan menyilaukan. Duri pun tersenyum mendengar ketulusan hati Woo-bin. 그때나 지금이나 Esok harinya, Duri dan Woo-bin kembali bertemu di depan rumah. Kini tampilan Woo-bin adalah tampilan saat ia ke kantor. Dengan jas hitam dan dasi yang rapi, Woo-bin menghampiri Duri. Duri justru tak mengenal Woo-bin. Ia malah mengira bahwa Woo-bin yang ada di hadapannya dengan pria culun tadi malam adalah orang yang berbeda. Duri bertanya apakah mereka adalah anak kembar. Belum sempat menjelaskan situasinya, Woo-bin malah mendapat telepon dari kantor. Karena mendesak, ia harus meninggalkan Duri yang kebingungan. 뭔가 이상하게. Lanjut ya, ada pelanggan laknat yang datang ke restoran Ganduri. Mereka adalah mantan rekan kerja Duri. Scene flashback kembali ditampilkan. Kala itu, Duri adalah salah satu penulis di WBC Love Nagers. Kecantikannya benar-benar terpancar di perusahaan. Banyak bintang tamu yang terpikat dengannya, sehingga Duri sangat mudah mendapatkan kerjasama. Namun, seorang wanita bernama Putri merasa iri dibuatnya. Ia kemudian memfitnah Duri sebagai cewek simpanan dan memiliki banyak pacar. Ia kemudian memojokkan Duri dan mengatakan bahwa program mereka bisa hancur jika berita tentang Duri sang playgirl tersebar. Karena gosip itu, karir Duri di WBC jadi hancur. 한번 아무도 좀 그래요. 왜? 커피로서 가라앉나 왜 이렇게 오래 걸려? 네가 우진이한테 이르기라도 하면 큰일 날 거 아니야. Kembali ke masa sekarang ya guys. Putri bersama rekan-rekannya lah yang datang ke restoran itu. Duri hanya bisa berpura-pura senyum menyambut mereka. Dengan tak tahu malu, Putri pun meminta bantuan Duri untuk kembali ke perusahaan. Semenjak Duri resign, program yang mereka jalankan tidak berjalan dengan baik. Dengan rasa tak bersalah, Putri berharap bahwa Duri akan membantunya. Duri tak boleh membantah karena di mata Putri dirinya adalah senior dan Duri adalah junior. Karena Duri mencuekinya, Putri pun jadi marah tak karuan. Ia membuat keributan, bahkan tak sengaja membuat rekan kerjanya mimisan.
Saat kehebohan itu terjadi guys, tak sengaja Wubin datang ke restoran. Mereka pun langsung terdiam melihat wajah Wubin. Merasa datang di waktu yang tak tepat, Wubin pun pamit untuk pergi. Mata Putri yang jeli langsung mengenali pria culun itu sebagai Wubin, sang CEO pakaian dalam. Saat Wubin telah pergi, dengan lembut Duri pun mengusir Putri dan rekan-rekannya. Lanjut cerita, karena ada bahan sisa di dapur, Duri pun berniat memberikannya kepada Wubin. Ia kemudian datang ke rumah Wubin. Sayangnya ketika itu guys, Wubin sedang ada di kamar mandi. Ia pun menyuruh Duri untuk masuk dan menaruh makanan tersebut di atas meja. Duri pun langsung kaget dan terkejut melihat pakaian dalam yang tertata rapi di rumah Wubin. Duri kembali mengingat bahwa Wubin adalah pria mesum. Dengan rasa takut, Duri pun melihat-lihat pakaian dalam di rumah Wubin. Tak berapa lama kemudian, Wubin pun keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk. Duri langsung kaget dan teriak melihatnya. Wubin lalu menjelaskan bahwa dirinya adalah CEO pakaian dalam. Karena itulah rumahnya kini dipenuhi dengan bra model terbaru. Duri jadi malu karena selama ini ia telah salah paham terhadap Wubin. Wubin pun memaklumi hal tersebut. Tak hanya itu, Duri akhirnya sadar bahwa pria culun dan Wubin yang ada di hadapannya bukanlah anak kembar. Duri lalu memberikan makanan yang ia bawa. 잘 먹을게요. 고마워요. Lanjut cerita, Putri mengatakan kepada rekan kerjanya bahwa Duri akan kembali bergabung bersama mereka. Putri berniat menggunakan Wubin sebagai 어제 이 perisainya. 사람이 왔더라니까요. 사원 때부터 능력 빵빵해서 이쪽 저쪽. Putri lalu menjumpai Wubin di sebuah kafe. Ia menceritakan tentang niatnya untuk mengajak Wubin bergabung ke program acaranya. Agar Wubin bersedia, Putri sengaja menjual nama Duri. Karena Wubin adalah pria yang dingin dan profesional, Wubin pun menolak mentah-mentah permintaan Putri tersebut. Tak ada hubungannya antara Duri dan pekerjaan. Tak hanya itu, Wubin bahkan mempermalukan Putri yang tak tahu malu itu sobat. Kapok kan? 작가님 프로그램에 출연할 일 절대 없을 겁니다. 아니, 이보세요, 최우빈 대표님. 박효정 작가님이라고 하셨죠? Karena kesal dipermalukan, Putri pun datang menghampiri Duri. Putri dengan lantang menanyakan tentang hubungan antara Duri dan Wubin. Dengan tegas, Duri mengatakan bahwa Wubin hanyalah seorang tetangga. Karena sudah sangat kesal dengan tingkah laku Putri yang semena-mena, Duri pun mengesampingkan rasa tak enak hatinya dan mengusir Putri dari sana guys. 안녕하세요. Scene berpindah. Saat di kantor, Taekyung kembali mempertanyakan tentang kacamatanya ada pada Duri. Wubin lalu mengatakan bahwa Duri adalah gadis 7 tahun lalu yang pernah ia ceritakan. Taekyung kemudian senang tak karuan karena Wubin akhirnya bisa bertemu dengan gadis spesial itu. Saat bertanya bagaimanakah perkembangan hubungan mereka, Wubin lalu mengatakan bahwa mereka belum memiliki hubungan apa-apa. Catat ya guys, belum. Itu artinya Wubin telah menaruh hati pada Duri dan akan segera menyatakan cinta. Asik. Saat malam hari, Wubin memberanikan diri untuk mengetuk dinding Duri. Duri pun akhirnya sadar bahwa selama ini suaranya bisa menembus dinding. Mereka pun bicara ini dan itu sambil menikmati malam yang panjang. 오늘 하루 고생 많았습니다. 저 정말 몰랐어요. 아, 진작 말해주시지. Nah lanjut ya. Suatu hari Taekyung bekerja online di sebuah kafe. Seorang barista cantik bernama Ah Hyung menawarkan Taekyung secangkir kopi tambahan. Karena diperlakukan dengan spesial, Taekyung pun jadi jatuh hati pada Ah Hyung. Sayangnya ia tak sempat kenalan kala itu. Di sisi lain, Duri pulang dari pasar. Barang belanjaannya jatuh kala itu sobat. Seorang pria tampan dan rupawan dan mempesona datang menghampirinya. Siapakah dia? Entahlah. Ia kemudian menawarkan diri untuk membantu Duri membawakan belanjaannya. Pria itu bahkan berniat untuk mampir ke restoran Duri bersama teman-temannya. Duri sangat senang mendengar hal tersebut. 요 앞에 가두리의 집이라고 꼭 와요? 저희 삼촌이 카페를 하는데 제가 가끔 장 보는 거 돕거든요. 뭐 참 좋고 하긴 싼가 보네요. 학교에서 인기 많겠다. 그죠? 이 정도는 저한테 거뜬해요. Saat Duri dan si pria tampan berbincang, Taekyung datang untuk merusuh. Ia menggenggam tangan sang pria dan mengatakan bahwa si pria memiliki aura yang bagus untuk dijadikan sebagai teman. Dengan ramah, si pria pun pamit.
Taekyung kemudian membantu Duri membawa belanjaan ke restoran. Ternyata guys, di depan restoran telah dikerumuni banyak orang. Duri sempat bingung mengapa orang-orang tersebut ada di sana padahal restoran belum buka. Yap guys, ternyata orang tersebut adalah wartawan. Wartawan kemudian menghampiri Duri dan menanyakan tentang rumor yang beredar. Ternyata Duri telah digosipkan sebagai penyebab mundurnya popularitas seorang artis. Duri pun no comment kala itu. 신고하겠습니다. Karena restoran sedang tidak aman, Taekyung pun mengajak Duri ke kantor. Taekyung pun menceritakan segalanya kepada Woo-bin. Usai cerita, Duri jadi teringat tentang Putri. Ia yakin bahwa Putri lah yang menjadi biang kerok dalam skandal ini. Yap guys, tebakan Duri benar. Putri sengaja menyebarkan rumor tentang Duri yang menjadi penyebab penurunan popularitas seorang artis agar Duri merasa terhakimi. Sayangnya, seorang pekerja kantoran yang berada di pihak Duri melihat Putri sedang mengetik gosip bohong tersebut. Pekerja itu kemudian memfoto Putri secara diam-diam untuk dijadikan sebagai bukti. 국민 남동생으로 한때 전 국민의 사랑을 받던 누가 퍼뜨렸는지 Dengan pesonanya yang tiada tara dan langkahnya yang tak gentar sedikit pun, Duri pergi ke kantor WBC. Ia masuk ke ruang rapat dan langsung menampar seekor gurita tepat di muka Putri. Duri memperingatkan Putri untuk tak macam-macam dengannya. Karena Duri sukses mempermalukan Putri yang laknat guys, Duri pun mengajak Woo-bin dan Taekyung minum bersama. Usai Taekyung pergi, Woo-bin pun mengajak Duri untuk jalan-jalan menikmati angin malam yang segar. Malu-malu tapi mau, rasa canggung yang ambigu tercipta di antara mereka. 두리 씨, 뭐 하나 물어봐도 됩니까? 공기가 Usai jalan-jalan, Duri pun menyuruh Woo-bin untuk pulang duluan karena ia ingin mengambil suatu barang di restoran. Saat sudah sendiri, Ki Kwang pun tiba-tiba datang menghampiri. Hal itu tentu ya kan membuat Duri takut. Ki Kwang yang mabuk itu lalu mengatakan bahwa ia hanya ingin menyapa Duri. Ia benar-benar merasa bersalah dengan apa yang telah ia perbuat pada Duri. Saat ingin menjelaskan semuanya, tiba-tiba Hyo Jong menelpon dan menghancurkan rencananya. Dengan sempoyongan, Ki Kwang pun akhirnya pulang. 장난해? 이거 꾸밀 거야. 두리야 잠시만. 여기가 어디라고 또 와? Nah lanjut ya, Taekyung kembali ke kafe untuk melihat Ah-hyung si barista yang cantik. Sayangnya guys, ternyata kemarin adalah hari terakhir Ah-hyung bekerja. Agung kemudian mengatakan bahwa Ah-hyung telah diterima kerja di perusahaan pakaian dalam. Yap guys, itu adalah perusahaan yang sama tempat Taekyung bekerja. Sayangnya saat Agung mengatakan hal itu, Taekyung malah tak mendengarnya. Ia kemudian galau tak karuan. 지금 저희 재무팀에 인사와 있... Taekyung pergi ke atas gedung dan berteriak sekencang-kencangnya. Saking galaunya, Taekyung jadi tak mood untuk bekerja. Tiba-tiba Agung datang membawa Ah-hyung ke hadapan Taekyung. Ia berharap agar Taekyung dapat membimbingnya. Saat melihat wajah Ah-hyung, Taekyung langsung berubah ceria. Ia tak menyangka bahwa Ah-hyung telah bekerja di perusahaannya. Kini Taekyung akan menjadi senior yang akan menjelaskan tentang tata cara bekerja di perusahaan itu kepada Ah-hyung. Malam harinya, Woo-bin dan Duri kembali bercerita melalui perantara tembok. Setelah lama asik mengobrol, Woo-bin pun akhirnya menyatakan bahwa ia menyukai Duri. Dengan tegas, Duri pun mengatakan bahwa ia juga menyukai Woo-bin. 네, 좋아요. Seketika suara Woo-bin hilang dari balik tembok. Yap guys, ternyata Woo-bin langsung berlari dan kini berada tepat di depan rumah Duri. Ia ingin mendengar lagi pernyataan bahwa Duri juga menyukainya. Tanpa malu-malu ataupun ragu-ragu, Duri mengatakan bahwa ia menyukai Woo-bin. Tanpa basa-basi, Woo-bin pun langsung mencipok Duri guys.
Besoknya, Woo-bin pun bersiap-siap untuk kencan dengan Duri. Saat ia datang ke restoran, ternyata si Taekyung telah datang duluan ke sana. Kencan mereka pun dihancurkan oleh Taekyung. Duri kemudian menyuruh Taekyung untuk memilih sebuah kartu tarot. Sayangnya sobat, kartu tersebut memiliki makna yang kurang baik. Uang Taekyung akan diporoti kali ini. Hal itu mengingatkan Taekyung tentang kejadian di masa lalu. Nah, scene berpindah ke masa lalu. Kala itu, Taekyung memiliki seorang pacar yang cantik dan imut. Sang pacar selalu meminta dibelikan ini dan itu, bahkan termasuk biaya operasi. Meski selalu diporoti, namun Taekyung selalu menurutinya dengan alasan sayang. Naasnya guys, ternyata cintanya si pacar kepada Taekyung hanya sebatas uang. Ia kemudian pergi kepada pria lain ketika ia telah sukses menghabiskan uang Taekyung. Nah, kembali ke masa sekarang ya. Taekyung pun jadi takut bahwa masa lalu akan terulang kembali. Meski begitu, ia tetap berpikir bahwa Ah-hyung adalah wanita yang berbeda dan tak akan memorotinya. Saat Taekyung telah pergi, Woo-bin dan Duri pun melanjutkan kencannya malam itu. Lanjut cerita, pasangan laknat Ki Kwang dan Hyo Jung kembali mengunjungi restoran Ganduri. Mereka berniat untuk memanas-manasi Duri kembali. Sayangnya, di sini Hyo Jung sadar bahwa Ki Kwang sedang merasa sangat bersalah kepada Duri. Scene flashback ke masa lalu. Ternyata guys, Hyo Jung dan Ki Kwang sangat risih dengan Duri yang sangat percaya tentang kartu tarot. Karena hal itulah Hyo Jung menyuruh Ki Kwang untuk berbohong kepada Duri mengenai ibunya yang pergi ke tukang tarot. Awalnya Hyo Jung dan Ki Kwang hanya ingin agar Duri berhenti tergila-gila dengan kartu tarot. Sayangnya Ki Kwang dan Duri pun putus beneran. Karena sering bersama, Hyo Jung dan Ki Kwang pun akhirnya saling jatuh cinta dan benar-benar berselingkuh. Itulah mengapa hubungan mereka akan masuk ke jenjang pernikahan saat ini. Hyo Jung dan Ki Kwang pun terus bertengkar tentang rasa bersalah yang dipendam. Mereka pun pergi meninggalkan restoran kala itu. 지금 가두리 보는 데서 싸우기 싫다는 거지. 야, 너 진짜 남의 가게 앞에서 소리내서 싸우고 싶지 않다. Suatu hari Ah-hyung mengajak Taekyung ketemuan di atas atap. Taekyung sangat senang kala itu. Di atas atap, Ah-hyung pun mengatakan bahwa ia ingin meminjam uang pada Taekyung. Yap guys, hal yang sama dengan apa yang diramalkan oleh Duri. Taekyung pun langsung patah hati karena Ah-hyung sama saja dengan mantannya yang dulu. Meski berat, Taekyung pun berusaha untuk move on dari Ah-hyung. Saat Taekyung menggalau, dua bucin Woo-bin dan Duri justru cipokan di restoran guys. Esok harinya Taekyung terus bekerja dengan kelusuannya. Woo-bin juga sempat cemas akan hal ini. Saat ngopi santai di atas atap, tiba-tiba Agung membawa Ah-hyung ke hadapan Taekyung. Agung kemudian menjelaskan situasi yang terjadi di kantor. Ternyata guys, Ah-hyung adalah penanggung jawab tentang penggajian karyawan. Sayangnya Ah-hyung malah salah menginput data dan memasukkan uang berlebih ke rekening Taekyung. Sebenarnya saat Ah-hyung mengajak Taekyung ke atas atap adalah karena ia hendak menjelaskan situasi yang sebenarnya. Taekyung yang overthinking malah mengira bahwa Ah-hyung mengatakan ingin meminjam uang. Padahal kalimat yang Ah-hyung katakan adalah bahwa ia ingin gaji yang berlebih itu dikembalikan. 돌려주세요. 돌려주세요. 돈 좀. 정말 죄송합니다. Taekyung pun jadi senang karena ia hanya salah paham. Ia kemudian kembali melabuhkan hatinya. Kepada Ah-hyung. Tak hanya itu, ternyata Ah-hyung juga telah menaruh hati pada Taekyung. Dua sejoli baru akhirnya tercipta guys. Hal baik juga mendatangi Duri. Artikel skandal yang menimpa dirinya kini telah bersih. Banyak pengunjung setianya yang komen di situs tersebut dan memuji-muji. Kini nama Duri telah bersih. Di hari pernikahan Ki Kwang dan Hyo Jung, tiba-tiba Ki Kwang kabur dan mengunjungi restoran Ganduri. Ia mengatakan rasa bersalahnya karena telah membohongi Duri kala itu. Ternyata sobat, Hyo Jung juga datang ke sana. Ia sangat kecewa karena Ki Kwang mengatakan hal tersebut. Hyo Jung kemudian jujur bahwa sebenarnya selama ini ia tak baik-baik saja. Ia juga menyimpan rasa bersalah kepada Duri. 결국 이러려고 여길 기웃거린 거였어? 나한테 진작 말을 했으면 나도 이렇게 후진 모습으로 계속 안 살았잖아.
Dengan menangis, Hyojong meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Duri. Momen hari itu berhasil menyentuh hati Duri. Sebenarnya, ia juga sangat merindukan Hyojong, sang sahabatnya. Duri yang baik hati ini kemudian memaafkan Hyojong. Dan mereka pun berpelukan. 그것도 모르고. 그러니까 왜 이런 얘기를 지금 해서야 하냐고. Nah, di akhir cerita, Duri dan Woo-bin jalan bersama. Kisah cinta dan asmara mereka benar-benar berjalan dengan begitu indahnya. Tak hanya itu, Woo-bin dan Duri sepakat untuk membobol tembok tipis mereka, guys. Mereka ingin hidup bersama tanpa sekatan apapun. Yap, sobat, dengan begitu, drama ini pun tamat. 자자, 시작합시다. Drama Genduri Rice Sushi Restaurant atau dikenal dengan judul Genduri Restaurant tayang perdana tanggal 9 Juni 2020 lalu. Drama bergenre komedi romantis ini mengisahkan tentang pemilik restoran makanan mentah yang ahli dalam kartu teror percintaan. Drama Korea ini diperankan oleh Lee Joo-bin sebagai Genduri dan Hyuk sebagai Woo-bin. Keduanya didapuk sebagai pemeran utama. Lee Joo-bin sebelumnya bermain dalam drama yang berjudul Find Me in Your Memory tahun 2020 lalu, The Tale of Nagdo tahun 2019, Be Melodramatic tahun 2019. Sedangkan Hyuk sebelumnya bermain dalam drama yang berjudul The Great Show tahun 2019, Romance Special Law tahun 2017, Glorious Day tahun 2014. Kim Min Kyu muncul sebagai cameo di episode ke-8, guys. Drama ini termasuk kategori drama pendek dengan tema yang sederhana namun tetap menarik untuk ditonton. Drama Genduri Sushi Restaurant ini tidak lebih dari 20 menit per episode dan hanya berjumlah 12 episode saja. Kamu nggak akan bosan, guys, saat menonton drama ini. Sinematografi yang disajikan juga sangat bagus dan enak dipandang mata. Nah, bagi kalian yang menyukai drama bergenre komedi romantis, drama ini boleh jadi masuk dalam list tontonan kalian ya, sobat. Dan masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama Genduri Sushi Restaurant 7,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye.